walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pada lafaz bacaan walladzi ini, walladzina ini, pada lafaz alladzina ini merupakan bacaan yang berkenaan dengan lamul ismi, lam yang digunakan untuk isim. Dan di sini alladzina termasuk isim mausul, isim yang dia digunakan untuk menyambungkan, bukan isim zahir. Nah, di sini lamnya di sini adalah lam lazimah yang memang dia tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan contoh pada bacaan al-qamaru, misalkan al-qamaru, kalau kita pisahkan alnya, kita bisa membacanya dengan kata qamarun. Sedangkan di sini alladzina itu merupakan dasarnya, sehingga tidak kita pisah. Nah, di sini juga bisa kita sebut juga dengan isim lam qamariyah, maaf, lam syamsiyah, yang mana dia mudghamah, yang diidghamkan lamnya langsung kepada lam yang ada pada huruf lamnya. Maka ini kita baca dengan jelas suara lamnya, walla, langsung. Kemudian walladzina. Kemudian pada lafal zi di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu dengan huruf ya. Apabila ada kasrah bertemu dengan ya, maka ini kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal walladzina kafaru, pada lafal ru kembali lagi juga ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Maka apabila ada dhamma bertemu waw sukun, ini kita makan dengan mad tabi'i. Panjang untuk lafal ru, yaitu panjangnya adalah 2 harakat karena dia mad tabi'i. Maka kafaru. Kemudian wa kazzabu. Nah, di sini pada lafal za, hati-hati jangan sampai wakazzabu, jangan kita menggantinya dengan huruf zai, karena di sini bukan huruf zai tapi huruf zal. Maka wakazza, bagaimana cara melafalkannya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas, Maka za, zi, zu, sedikit kita keluarkan ujung lidahnya atau digigit sedikit. Wakazzabu. Kemudian pada lafaz bu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhamma bertemu dengan waw sukun. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian alif di sini kedua-duanya pada lafaz kafaru dan kazzabu ada sifar mustadir di atas huruf alif, maka ini alifnya kita tidak anggap ada. Kemudian pada lafaz bi ayatina, pada lafaz bi aya, pada lafaz aya di sini ada mad badal. Itu adanya huruf hamzah yang datang setelahnya atau bertemu setelahnya huruf mad. Maka apabila ada hamzah datang setelahnya huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka dia kita masukkan dengan bacaan mad badal. Panjang untuk mad badal yaitu 2 harokat. Kemudian kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, pada lafal ya ini kembali lagi kita dapati yaitu ada ya ketemu dengan alif. Apabila ada ya bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Bi ayatina ulaika. Pada lafal na ini ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad tabi'i atau bacaan mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah tersebut berada di lain kata. Maka ia kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Panjangnya adalah 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Maka bagaimana cara membacanya? Kita panjangkan dulu. Bi ayatina ulaika. Sehingga nanya kita panjangkan dulu 4 harokat atau 5 harokat, baru kita lanjutkan. Kemudian pada lafal ulaika di sini ada u, yang mana u-nya tidak boleh kita panjangkan, yaitu kemudian pada lafal ulaika u-nya tidak boleh kita panjangkan, tidak boleh ula. Nah, kemudian di sini tandai dengan warna abu-abu sehingga huruf waw-nya itu dianggap tidak ada.
Maka ulaika, kembali lagi kita dapati pada lafal laika. Di sini ada bacaan yaitu mad tabi'i pada lafal la bertemu dengan hamzah. Yaitu la ada dua harokat, la ketemu dengan hamzah i. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad, maka kita lihat hamzahnya di lain kata atau atau satu kata. Karena di sini dalam satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil, yaitu mad yang wajib kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Maka kita membacanya ulaika, ulaika. Kemudian berlafal ashabun nar. Lafal shadnya tebalkan, tampakkan daripada makhraj dan huruf shadnya, jangan jangan sin. Kemudian berlafal ha, di sini ada mad tabi'i ha. Hati-hati juga jangan sampai terbaca dengan ha yang besar, jangan ashabun nar, jangan, tapi ha halus. Huruf ha kecil makhrajnya dari tengah tenggorokan kita, sehingga kita keluarkannya ha hi hubah, ha hi hubah. Ashabun nar. Ya, kita ulangi. Ha ada bacaan mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, ashabun nar. Kemudian di sini pada lafal nun bertasydid kita namakan dengan bacaan gunnah. Tapi sebelum nun tasydid ini di sini diawali dengan alif lam syamsiyah sehingga langsung diidghamkan ke huruf nunnya. Maka ashabun nar, bukan lagi al nar tapi langsung idghamkan ke nun. Karena di sini alif lam alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang kita tulis tapi kita tidak baca, sehingga langsung saja ashabun nar. Kemudian pada lafal nar ada mad arid disukun ketika kita waqaf. Ini kita waqaf pada lafal salat, tapi di sini kita asalnya adalah kita lanjutkan lagi. Maka pada lafal nar itu ada mad arid disukun, yaitu ditandai dengan huruf ra yang kita sukunkan. Nah, ini namanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Sebelumnya ada huruf mad berupa alif. Maka nanya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dan lafal ra sendiri ketika dia sukun atau dimatikan dan sebelumnya fathah, maka ra-nya tebal, tidak boleh ashabun nar. Itu tipis. Harus ashabun nar. Nanya tipis, ra-nya tebal. Kita coba ulang. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Lanjut. Hum fiha khalidun. Kemudian pada lafal hum fiha ada mim mati, maka di sini hukum tajwid yang berkenaan dengan mim mati. Hukum tajwid berkenaan dengan mim mati ada 3, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada pula idgham mimi. Karena di sini huruf mim bertemu dengan fa, yang mana fa termasuk huruf huruf syafawi yang dia huruf izhar syafawi, maka harus jelas. Karena huruf yang berkenaan huruf-huruf yang berkaitan dengan mim sukun itu kan seluruh huruf hijaiyah itu izhar kecuali 2, mim dan ba. Kalau mim untuk idgham mimi, kalau ba untuk ikhfa syafawi. Maka di sini mimnya harus jelas. Hum fiha, tidak boleh hum fiha. Kemudian pada lafal fiha, pada lafal fi ada ya sukun di kasrah, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal ha juga sama, ada fathah bertemu alif, maka dia kita namakan juga dengan mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harokat. Hum fiha khalidun. Kemudian pada lafal kha, di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf yang berharakat fathah pada lafal kha. Ya, kha termasuk isti'la agak tebal sedikit. Khalidun. Kemudian pada lafal dun ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang kita bacaan ketika terjadi di akhir atau mad yang terjadi di akhir bacaan, yang mana huruf akhirnya disukunkan, yang sebelumnya dipanjangkan. Karena di sini ada huruf waw, yang mana huruf waw termasuk huruf mad, dan setelahnya ada huruf yang kita matikan. Maka panjang dunya kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat.
Maka hum fiha khalidun. 2. Hum fiha khalidun. 4. Kalau 6 khalidun. Nah, atau khalidun. Ya. Maka inilah yang perlu kita fahami beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 39. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan.